Sudah terlihat ya? Oke. Tadi Ibu sudah menjelaskan ya untuk materi yang ini. Sudah Ibu jelaskan tahapan pertama, tahapan yang kedua. Dari penjelasan yang Ibu sampaikan, hasil dari glikolisis itu ada 2 NADH, ada 4 ATP, ada 2 H2O, dan ada 2 asam pirufat. Betul ya? Betul. 4 ATP ini dikurangi 2 ATP ya, digunakan untuk mengganti ATP energi dari sini. Nah, ini digantikan dari hasil tahapan menghasilkan energi ya, yang kedua ini. Jadi hasilnya ini tinggal 2 ATP. Nah, teman-teman silakan ingat-ingat lagi untuk bagan yang ada di sini. Nih. Glikolisis tadi menghasilkan hasil akhirnya ya, setelah dikurangi 2 ATP, maka ada 2 NADH ya. NADH-nya ada 2, ATP-nya tinggal 2 ya. Kemudian pirufat dan H2O. Betul ya? 2 asam pirufat dan 2 H2O. Benar ya ini ya? Oke, sekarang perhatikan. Sisa 2 ATP dari hasil glikolisis ini nanti akan terpakai. Kalau kamu perhatikan di sini, NADH dari hasil glikolisis itu kan akan dibawa ke transport elektron ya. Dari luar mitokondria, dari sitoplasma atau sitosol dimasukkan ke dalam mitokondria. Kamu perhatikan dia harus lewat membran. Betul ya? Ada membran yang harus dilewati. Kelas 2, kalian sudah pernah belajar mengenai transport zat melalui membran. Transport zat melalui membran yang kalian pelajari ada 2 jenisnya. Satu adalah transport zat secara aktif, ya, secara aktif, dan satu lagi adalah transport zat secara pasif. Aktif itu berarti dia menggunakan ATP. Pasif itu tidak perlu ATP, contohnya difusi osmosis ya. Nah, di sini energi per elektron dalam bentuk NADH ketika dibawa menuju mitokondria, dia membutuhkan energi karena transportnya adalah transport aktif. Di sini ada 2 NADH, setiap satu NADH ini butuh 1 ATP untuk membawa masuk. Karena ada 2 NADH, maka butuh 2 ATP. Maka ATP dari hasil glikolisis itu habis ya. Paham? Habis. Sisanya tinggal uap air dan asam pirufat. Karena NADH-nya di bawah ke sana ya. Oke, sampai di sini apakah kalian sudah memahami yang Ibu sampaikan? Paham ya? Ngerti ya? Ngerti nggak? Kok diem-diem baik sih? Ngangguk, geleng, atau apa nih? Oke, paham ya? Sekarang lanjut, Ibu lanjutkan. Ini tadi sudah ya, maka ATP-nya habis. 2 untuk mengganti, 2 untuk membawa NADH. Nah, ini hasil-hasilnya. Ini nanti untuk mengganti ini ya. Kemudian ada apa namanya? Aduh, gimana nih? Ada H2O ya, yang belum ditulis di sini. Sekarang kita lihat dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses ya,
di mana asam pirufat ini akan masuk ke dalam daur siklus Krebs, daur atau siklus Krebs, ya. Nah, pirufat itu harus diubah dulu menjadi asetil koenzim A. Tadi Delvin sudah tanya ya, apa sih Bu itu reaksi antara atau dekarboksilasi oksidatif? Reaksi antara adalah reaksi asam pirufat yang dia itu nanti melepas gugus CO2. Gugus asetilnya ketemu dengan koenzim A. KOA ya, ini koenzim A atau COA, koenzim A. Nah, dengan begini pirufat nanti bisa masuk ke bagian dalam siklus Krebs ya, ke dalam mitokondria. Kamu perhatikan, ini adalah gambaran dari sel ya. Ini bagian sitosol, sitoplasma. Ini adalah membran mitokondria, membran luar, membran dalam. Ini bagian dalam mitokondria. Kalau kamu perhatikan, di sini ada apa namanya, asam pirufat ya, asam pirufat. Ini pirufat. Nah, kimiawinya begini ya, struktur kimiawinya. C-nya ada 3, H-nya ada 3, O-nya ada 3. Pirufat ini ketika mau masuk ke mitokondria, dia akan melepas gugus COO-nya. C, O, dan O-nya dilepas, jadilah CO2. Ini dilepaskan, yang tinggal adalah gugus asetilnya. C, CH3O ini ya, ini gugus asetil. Nah, ketika masuk, karena tadi dia kehilangan COO, maka bagian yang kehilangan ini akan ditempeli oleh koenzim A. Jadilah asetil koenzim A. Di sini pelepasan CO2 ini, dari pelepasannya itu dihasilkan elektron berupa H+. Nah, H+ ini dia sekarang atau nanti Bu? Iya. Oke. Maaf ya, sebentar. H+ ini nanti apa ya? Bisa diikat oleh NAD. Tadi Ibu mengatakan NAD itu ada di dalam sel-selmu. Ya, NAD nanti dia akan bertemu dengan, kalau ada H, dia akan cepat mengikat H+. Jadilah NADH. Seperti itu. Ya, jadi pada tahap dekarboksilasi oksidatif itu pirufat melepas gugus CO2-nya, gugus asetil ketemu dengan koenzim A, jadilah asetil koenzim A. Dari hasil pelepasan gugus CO2 ada H+ yang dilepas, H+-nya diterima oleh si NAD, jadilah NADH. Itu ya, Ibu ulangi. Pirufat nanti dalam tahap dekarboksilasi oksidatif, dia akan melepas gugus CO2-nya, tinggal asetil. Asetil ini nanti ketemu dengan koenzim A, ya, koenzim A, maka dia akan membentuk asetil koenzim A. Dari hasil pelepasan CO2 muncullah H+. Nah, H+ ini berikatan dengan NAD, jadilah NADH. Ini asetil koenzim A siap untuk masuk ke siklus Krebs. Kalau kamu perhatikan di sini, piruvatnya hanya 1. Padahal tadi hasil dari 1 molekul glukosa ada berapa asam pirufat yang dihasilkan? Ada berapa teman-teman asam pirufat yang dihasilkan? Halo? Dua, Bu, 2. Ada 2. Yang lainnya pada ngapain sih kok nggak pada jawab? Kamu ngantuk atau gimana? Ngantuk atau nggak mudeng? Ayo, jangan selingkuh dari Putri ya. Nggak boleh melakukan kegiatan lain kecuali mendengarkan. Dengarkan, lihat itu layarmu ya.
layar laptopmu, layar handphonemu. Perhatikan setiap detail penjelasan Putri. Di sini tahap dekarboksilasi oksidatif ini hanya untuk satu asam pirufat. Hasil dari glikolisis itu ada 2 asam pirufat. Maka nanti hasil dari dekarboksilasi oksidatif dari 1 molekul glukosa berarti harusnya 2 asam pirufat. Di sini menghasilkan 2 CO2, 2 NADH, dan 2 asetil koenzim A. Sampai di sini paham? Paham? Paham ya? 2, karena 2 asam pirufat. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kita nguplek di glikolisis dan dekarboksilasi oksidatif. Ada yang ingin ditanyakan? Bu, boleh munculin pepet yang tadi lagi nggak, Bu? Saya Yang belum mana? foto, Bu. Belum yang difoto? belum. Saya lupa foto. Yang mana? Yang dekarbolisasi itu, Bu. Ini, dekarboksilasi Ayo, oksidatif. Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nanti materinya kalau kamu bentar ya, Ibu kasih ke ini ya, ke siapa namanya, Yosefin ya. Yosefin. Bentar. 3, 2, 3. Gimana ya, bentar. Ya, udah hilang semuanya.